Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Sahabat muslim Murojaah Channel dimanapun berada, kembali kita memurojaah kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang menerangkan tentang ilmu usul fikih. Murojaah lagi, murojaah terus dan konsisten untuk murojaah. Pada kali ini kita membahas tentang al-ilmu, ya, tentang ilmu dalam usul fikih itu apa. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya mujibas sairin. Al-ilmu ta'rifuhu, pengertiannya. Al-ilmu, adapun ilmu ialah idrakus syai'i, mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, dengan apa adanya. Jadi kalau diartikan ala ma huwa alaihi ini apa adanya, artinya tidak ditambah, tidak dikurangi. Idrakan dengan pengetahuan jaziman yang pasti atau yakin. Ka idraki annal kulla, seperti mengetahui bahwasanya keseluruhan itu akbaru, lebih banyak, ya, atau lebih besar, minal juz'i, daripada sebagian. Nah, ini pengetahuan yang pasti, ya, keseluruhan itu pasti lebih banyak daripada sebagian. Wa anna niyata, dan niat itu syaratun, menjadi syarat fil ibadati, dalam suatu ibadah. Nah, sama, niat juga menjadi syarat suatu ibadah, itu merupakan pengetahuan yang pasti atau yang yakin. Selanjutnya fakharaja biqaulina, maka keluar dari ucapan kami. Ucapan yang mana? Yaitu idrakus syai'i, mengetahui sesuatu. Apa yang keluar yaitu adamul idraki, yaitu tidak adanya pengetahuan bil kulliyati, terhadap keseluruhan, ya. Dia tidak mengetahui secara keseluruhan, menyeluruh, berarti tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Wa yusamma, dan dinamakan al-jahla al-basita, dinamakan kebodohan yang ringan. Artinya itu, sahabat-sahabat. Mithlu ayyus ala, mohon maaf. Seperti contohnya ketika ada seseorang yang ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, kapan sih perang Badar itu terjadi? Fayaqulu, kemudian ia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Nah, ketika ada pertanyaan kemudian dia menjawab aku tidak tahu, maka disebut dengan al-jahlul basit, bodoh yang ringan. Ya. Kemudian wa kharaja biqaulina, dan keluar dari ucapan kami. Ucapannya mana? Ala ma huwa alaihi. Ya, tadi apa adanya. Apa yang keluar itu yaitu idrakuhu, pengetahuannya, ya, mengetahui sesuatu, ala wajhin, atas jalan, yukhalifu ma huwa alaihi, namun menyelisihi kepada faktanya, ya. Jadi dia mengetahui tapi pengetahuan tersebut menyelisihi fakta atau kebenarannya. Wa yusamma, dan dinamakan al-jahlal murakkab, dinamakan kebodohan yang bertingkat. Ini parah, orang seperti ini parah. Dia sudah tidak tahu, dia menjawab kemudian salah, ya, tidak sesuai fakta, itu disebut dengan jahlul murakkab. Mithlu ayyus ala, contohnya ada orang yang ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, kapan sih perang Badar itu terjadi? Fayaqulu, kemudian dia menjawab, fis sanati, pada tahun as-salisati, tahun ketiga, minal hijrati, dari hijrah. Nah, padahal perang Badar ini terjadi pada tahun kedua, ya, 2 Hijriyah. Nah, dia menjawab 3, berarti dia menyelisihi fakta, menyelisihi kebenaran. Ya, artinya apa? Sudah tidak tahu, dia menjawab kemudian salah. Nah, ini disebut dengan jahlul murakkab, kebodohan yang bertingkat. Nah, ini hati-hati, apalagi dalam ilmu agama, itu hati-hati kalau menjawab. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, masih mending, ya. Kemudian dia cari tahu. Nah, selanjutnya wa kharaja biqaulina, dan keluar dari ucapan kami idrakan jaziman, ya. Pengetahuan yang pasti atau yang yakin. Pengecualiannya atau keluar daripada ucapannya ialah idrakus syai'i, mengetahui sesuatu idrakan dengan pengetahuan ghaira jazimin, ya, tidak pasti. Tahu tapi tidak pasti taunya itu. Artinya ada keraguan-raguan di sini, ya. Bihaitsu yahtamilu indahu ayyakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Artinya ada kemungkinan, ya, kebenaran yang selain apa yang ia ketahui. Ada kemungkinan kebenaran yang selain ia ketahui. Seperti itu. Artinya kan ragu, ya. Kalau enggak ragu, ya ada sangkaan, ada dugaan.
Fala yusamma, maka dinamakan zalika itu semua ilman, dinamakan tidak dinamakan ilmu, ya, maka tidak dinamakan ilmu karena ilmu itu pengetahuannya pasti atau yakin. Jadi ketika ada potensi kemungkinan itu berarti sudah tidak yakin. Maka bukan ilmu namanya. Summa in tarajjaha, ya, kemudian jika ada yang lebih kuat indahu di sisinya, apa yang lebih kuat tersebut, yang lebih rajih tersebut ialah ahadul ihtimalaini, yaitu salah satu daripada dua potensi ataupun dua kemungkinan, ya. Farrajihu, maka yang lebih kuat itu disebut dhannun namanya. Jadi misalkan ada dua pilihan 50% dan 49%, ya, 51% dan 49%, maka yang lebih kuat berarti kan yang 51% itu disebut dengan dhon. Wal marjuhu, yang lemah, dan yang lemah ialah wahmun, berarti yang 49% tadi disebut dengan waham namanya. Wa in tasawa al amrani, nah jika menjadi sama dua perkara artinya 50-50, 50% 50%, fahuwa syakkun, maka disebut dengan syakkun. Nah jadi kesimpulannya, kalau tahunya itu 100% maka disebut dengan ilmu. Kalau dia itu 50% dugaan kuatnya maka disebut dengan zon. Kalau yang kurang daripada 50% maka disebut dengan waham. Kalau 50-50, 50% 50%, maka disebut dengan syak. Nah, seperti itu kesimpulannya sahabat-sahabat. Wa bihadza tabayyana, maka dengan ini menjadi jelas anna ta'alluqal idraki. Wa bihadza, maka dengan ini tabayyana, menjadi jelas anna ta'alluqal idraki, bahwasanya hubungan pengetahuan bil asya'i, dengan sesuatu kal atiyati, sebagai berikut, ya. Jadi penjelasan daripada ringkasan tadi, nah, nanti dijelaskan. Yang pertama, ilmun, ya, yang dimaksud dengan ilmun itu ialah huwa idraku syai'i, yaitu mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, dengan apa adanya. Idrakan dengan pengetahuan jaziman yang pasti, 100% tahu, namanya ilmu. Yang kedua, jahlul basit, ya, disebut kebodohan yang ringan. Wahwa, yaitu adamul idraki bil kulliyah, tidak ada pengetahuan secara menyeluruh, artinya tidak tahu apa-apa, disebut dengan kebodohan yang ringan. Yang ketiga, jahlul murakkabun, ya, jahlun murakkabun, kebodohan yang bertingkat. Wahwa idraku syai'i, mengetahui sesuatu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi, tapi dia menyelisihi dengan faktanya, dengan kebenarannya, maka disebut dengan kebodohan yang bertingkat. Yang ini yang harus diwaspadai. Yang keempat yaitu dhannun, ya. Dhon itu wahwa idraku syai'i, mengetahui sesuatu ma'a ihtimalin, serta adanya kemungkinan, diddi marjuhin, yang menjadi kebalikan daripada sesuatu yang lemah, berarti yang rajih. Ya, kemungkinan yang rajih itu disebut dengan dhon. Yang kelima ialah wahmun, wahwa idraku syai'i, yaitu mengetahui sesuatu ma'a ihtimalin, serta ada kemungkinan diddi rajihin, yang menjadi kebalikan daripada rajih, berarti yang lemah, kemungkinan yang lemah disebut dengan waham, ya. Syakkun, yang keenam syakkun, wahwa idraku syai'i, mengetahui sesuatu ma'a ihtimalin, serta ada kemungkinan diddi musawin, jadi 50% 50%, maka disebut dengan syakkun namanya. Selanjutnya, wa aqsamu, aqsamul ilmi, adapun bagian-bagian ilmu, yang qasimu, terbagi, al ilmu ila qismaini, kepada dua bagian. Daruriyun, yang pertama, daruriyin, yang pertama disebut ilmu daruriyah, wa nazriyin, dan yang kedua disebut dengan ilmu nazriyah. Fad-daruriyyu, maka adapun ilmu daruriyah ialah ma apa-apa yakunu, yang yakunu idrakul ma'lumi fihi, yaitu pengetahuan yang sudah menjadi maklum, daruriyan, secara pasti, ya, bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadhrin, dengan sekiranya tidak usah ataupun tanpa mencari ataupun melihat, wala istidlalin, dan juga tanpa berdalil, ya, walaupun tanpa melihat dan berdalil. Nah, tapi itu sudah pasti, sudah maklum, seperti itu disebut dengan ilmu daruriyah.
Kala ilmi bi annal kula, contohnya sahabat-sahabat, yaitu seperti ilmu atau pengetahuan atau mengetahui bahwasanya keseluruhan itu lebih banyak daripada sebagian. Nah ini nggak usah nyari, nggak usah berdalil ya, karena sudah jelas. Wa anna naro, contoh yang kedua yaitu api ialah harotun, panas. Nah ini nggak usah dicoba ya. Sahabat tahu menjadi dingin, kita pegang saja api itu. Nah ini namanya ilmu daruriyah ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Ini sebuah hal yang pasti ya. Yang kedua yaitu wan nazriyu. Adapun ilmu nazriyah ialah apa-apa yahtaju, yang menjadi kebutuhan ila nazrin, untuk mencari atau melihat, wastidlalin, dan juga untuk berdalil. Kalau ilmi seperti ilmu ya biwujubin niyati, dengan wajibnya niat fi sholati, pada sholat ya. Nah, kalau wajibnya niat dalam sholat itu kan perlu kita cari dalilnya mana, seperti itu, sumbernya mana. Nah itu disebut dengan ilmu nazriyah. Seperti itu sahabat-sahabat untuk munajah kita kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.